Hai, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Di video kali ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk Jumat tanggal 6 Desember 2024. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Reza mengumpulkan segenap keberaniannya. Belum juga lama tinggal di rumah Aryo, ia merasa tak betah lagi berada di sana. Dengan hati-hati, ia menyusun rencana untuk pergi tanpa diketahui. Ketika suasana rumah mulai sepi, Reza mengendap-endap melewati mereka yang sibuk sendiri. Ia melangkah perlahan hingga akhirnya berhasil keluar dari rumah itu tanpa seorang pun menyadarinya. Begitu kakinya menapak di luar, ia langsung berjalan cepat menuju tempat yang selalu ia rindukan. Rumah orang tua angkatnya, Nando dan Saleha. Saat Reza tiba di depan rumah mereka, Saleha tengah berdiri di teras menemani Nando yang bersiap berangkat ke kantor. Keduanya tampak terkejut ketika melihat Reza, yang tiba-tiba muncul dengan nafas tersengal dan wajah penuh kelelahan. Saleha terdiam sejenak, lalu air matanya perlahan jatuh. Ada haru yang tak terbendung dalam dirinya. Bagaimana mungkin anak yang telah ia anggap sebagai darah dagingnya kembali dengan cara seperti ini? Ia memeluk Reza erat, tak ingin melepaskannya lagi. Nando pun mengusap-ngusap rambut Reza dengan hangat, seolah menyambutnya kembali ke tempat di mana ia selalu diterima. Setelah mengajak Reza masuk ke rumah, Nando dan Saleha mendengarkan penjelasannya dengan penuh perhatian. Reza dengan polos dan tulus menceritakan betapa ia merasa lebih nyaman tinggal bersama mereka. Baginya, cinta dan perhatian yang diberikan Nando dan Saleha jauh berbeda dibandingkan dengan apa yang dialami di rumah Aryo. Mendengar itu, Saleha tak mampu menahan senyum bahagianya. Sementara Nando memutuskan untuk berangkat ke kantor lebih siang, hanya untuk merayakan kembalinya Reza. Hari itu rumah mereka kembali dipenuhi canda dan tawa, seolah tak pernah ada hari-hari penuh kesedihan sebelumnya. Di kamar yang hangat dengan cahaya lampu temaram, Saleha Nando duduk di tepi ranjang bersama Reza. Mata Saleha berkaca-kaca saat ia mengutarakan perasaannya. Ia menceritakan betapa kesepiannya selama ini, terutama saat Reza memutuskan tinggal bersama Aryo. Kehilangan kehadiran anak angkat yang sudah ia anggap seperti anak kandungnya itu terasa begitu menyakitkan. Suaranya lirih namun penuh dengan emosi yang menggambarkan rindu dan luka yang selama ini ia pendam. Reza yang mendengarkan dengan seksama hanya bisa tertunduk, merasa bersalah atas keputusan yang pernah ia buat. Tak ingin melihat bundanya terus bersedih, Reza akhirnya meminta maaf dengan tulus. Ia berjanji kali ini ia akan berusaha membuat Saleha bahagia dan tidak akan mengulang kesalahannya lagi. Nando yang sedari tadi memperhatikan akhirnya angkat bicara dengan nada lembut, namun penuh ketegasan. Ia menjelaskan bahwa jika Reza benar-benar ingin membahagiakan Saleha, caranya sederhana. Jangan pernah meninggalkannya lagi. Mendengar itu, Reza mengangguk mantap. Tanda ia memahami nasihat ayah angkatnya itu. Ketiganya pun berpelukan erat, menciptakan suasana penuh haru yang perlahan berubah menjadi kebahagiaan. Tak lama setelah itu, Nando dengan antusias membagikan kabar bahwa ia dan Saleha berencana mengajak Reza liburan bersama ke sebuah villa di Bogor. Wajah Reza langsung berbinar, membayangkan kebersamaan yang akan mereka nikmati di tempat itu. Namun di sisi lain, dari balik tirai rumahnya, Aryo tampak memperhatikan dengan penuh amarah. Wajahnya memerah, tangannya terkepal. Ia merasa terhina atas kepergian Reza yang memilih kembali ke Nando dan Saleha. Dalam hatinya ia bersumpah akan merebut segalanya dari mereka. Di sebuah villa yang asri dan dikelilingi pepohonan hijau, Nando dan keluarga besarnya menikmati liburan yang penuh kebahagiaan. Halaman villa yang luas menjadi arena bermain mereka, di mana tawa dan canda mereka memenuhi udara sejuk pegunungan. Reza, Bara, Bu Heni, dan Pak Rahmat ikut serta bermain bola, saling melempar dan mengejar sambil sesekali tertawa lepas. Saleha pun memperhatikan mereka dengan senyum penuh kebanggaan. Di sela kegembiraan itu, Nando sempat menghampiri Saleha dan berbicara singkat.
mengungkapkan keyakinannya bahwa hal-hal indah lainnya akan segera datang untuk mereka. Saleha hanya tersenyum mengamini harapan suaminya dengan penuh keyakinan. Namun di tengah kegembiraan itu, bahaya mengintai tanpa mereka sadari. Dari balik sebuah pohon besar yang rimbun, Aryo mengintip dengan tatapan penuh kebencian. Ia telah diam-diam menyusul ke villa, memperhatikan setiap momen kebahagiaan yang dirasakan keluarga Nando. Amarah membara dalam dirinya, hatinya penuh dengan niat jahat. Ia merasa risih, tak terima melihat Reza yang menuntutnya seharusnya menjadi bagian dari hidupnya. Kini tertawa bahagia bersama keluarga lain. Dalam benaknya ia berjanji akan melakukan segala cara untuk menghancurkan kebahagiaan mereka. Tak ingin bertindak sendiri, Aryo telah meminta bantuan Ferdi yang kini berdiri di dekatnya, siap menjalankan rencana jahat mereka. Bersama, mereka mulai menyusun strategi untuk mengganggu keharmonisan keluarga Nando. Dengan senyum licik di wajahnya, Ferdi berjanji akan membantu Aryo dengan segala cara untuk mencapai tujuan mereka. Bagi mereka berdua, kebahagiaan Nando hanyalah target yang menunggu untuk dihancurkan. Malam itu, udara dingin menyelimuti villa yang tenang. Di salah satu kamar, Nando dan Reza sudah terlelap, tenggelam dalam tidur yang damai. Saleha duduk di sisi tempat tidur, memperhatikan mereka dengan penuh cinta. Wajah Reza yang polos saat tidur dan nafas teratur Nando membuat hatinya penuh rasa syukur. Dalam keheningan malam, ia merenungkan segala hal yang telah ia lalui. Tuhan masih memberikannya kesempatan untuk merawat dan membesarkan Reza, anak yang telah membawa warna baru dalam kehidupannya. Sementara itu, di villa lain yang tak jauh dari sana, Aryo tampak gelisah. Pikirannya dipenuhi oleh rencana-rencana licik untuk mengganggu keluarga Nando. Pikirannya semakin berantakan ketika telepon dari Saras masuk. Suara di ujung telepon dengan tegas mengatakan bahwa apapun yang Aryo coba lakukan di villa itu hanya sia-sia. Saras mengingatkannya bahwa cinta Saleha pada Nando terlalu kuat untuk digoyahkan, dan Aryo hanya membuang waktu. Aryo menggenggam ponselnya erat, matanya menyipit penuh kebencian. Kemarahan terhadap Saras pun memuncak, tetapi ia tak membiarkan kata-kata itu menggoyahkan keyakinannya. Sementara itu, di bawah langit malam yang gelap, Aryo berdiri di balik rimbun pohon, mengenakan pakaian serba hitam yang membuatnya menyatu dengan bayangan. Dalam genggamannya, busur panas siap meluncurkan ancaman. Dari kejauhan, ia memerhatikan Nando dan Saleha yang sedang menikmati kebersamaan mereka di villa. Senyum bahagia terlukis di wajah mereka. Namun bagi Aryo, pemandangan itu hanya menyulut api kebenciannya. Dengan gerakan penuh perhitungan, Aryo menalik tari busur. Matanya tajam tertuju pada Nando, seolah-olah ia telah memutuskan bahwa satu panah ini akan mengubah segalanya. Aryo berkata jika Saleha akan menderita, karena sebentar lagi ia akan kehilangan suaminya.